people at home. They pulled me around, and since then I've been running really well. I recovered from that. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Beliau sudah memenangkan medali di negaranya, di Inggris ya. 3 medali beliau dapatkan sebagai seorang pelari halang rintang ya, salah satunya. Dan apa kabar dengan kita? Apa kabar Mbak Nada? Di usia kita seperti ini, apakah kita menjaga kesehatan seperti ini tadi ya? Kita ulang lagi Bapak Ibu untuk meyakinkan bahwa ini beneran loh. Beliau ini masih sehat dan bisa lari. Ya, iya. Lututnya masih kuat. Tony Bowman. I Beliau had heart failure, and they rushed me to memiliki hospital. I thought I was on my gangguan last di legs. jantungnya. In fact, I said goodbye to people at home, but they pulled me around, and since then I've been running really well. I recovered from that. Nah, Tony Bowman sangat menginspirasi saya. Saya dulu juga pelari cepat, Bapak Ibu, tapi zaman SD. Ya, setelah itu kok umur segini sudah mulai berbeda jauh ya. Ketika sejak adanya pandemi datang, badan tuh mulai berubah. Nah, Bapak Ibu mungkin juga merasakan hal yang sama, sehingga mungkin ada yang nambah berat badannya luar biasa, 5 sampai 10 kilo. Saya pun merasakan kenaikannya juga luar biasa. Hmm. Kemudian sekarang banyak yang mulai berubah ya. Pola hidupnya alhamdulillah sudah banyak berubah. Namun di satu sisi masih banyak juga yang masih belum bergerak. Dan ini menginspirasi saya, seorang Tony Bowman. Beliau mencatat rekor pelari tercepat di halang rintang di usianya dan juga pelari cepat, sprinting ya. Nah, kalau Tony Bowman dulunya sakit jantung, kemudian dia mengenali diri, enggak, saya punya potensi yang luar biasa. Saya punya cita-cita nanti di usia 100 tahun, saya akan menjadi pelari tercepat di dunia ya, dengan jarak 100 meter. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu, apakah di usia kita saat ini kita sudah cukup mengenal diri kita? Sudah cukup ya. Artinya karena gini Bapak Ibu. Di salah satu rumah sakit jiwa ya di Pulau Jawa gitu ya. Jumlah kenaikan pasiennya itu meningkat. Begitu juga di Rumah Sakit Jiwa Menur. Bahkan sampai di tahun 2022 sampai 2023, 2024 itu jumlah jumlah rawat inapnya overload. Anak-anak sudah mulai banyak kecanduan gadget, masuk harus dirawat di rumah sakit jiwa. Itu beritanya benar. Ya, kemudian banyak orang-orang yang mengalami depresi sehingga jumlah kunjungan ke dokter untuk konsultasi itu meningkat. Kalau saya zaman dulu kita mungkin ya Bapak Ibu waktu masih kecil nggak kenal tuh yang namanya depresi. Tapi sekarang di lingkungan dekat kita ini banyak yang sudah terdiagnosa depresi dan sudah mengkonsumsi obat di usia yang masih muda. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mengenal diri Bapak Ibu sekalian agar apa? Ya, teman-teman, agar apa? Agar kita bisa mengontrol apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan ya, ya akan kita handle, kita manage ya. Oke. Nah, Buya Hamka mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit loh dibandingkan memahami kepribadian orang lain. Memang kita sering ngejudge nih, oh, orang ini nih suka komenan, suka mengkritik dan lain sebagainya. Iya, tapi ternyata beliau menyatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dibandingkan memahami kepribadian orang lain. Oke. Jadi kalau kalau ketemu dengan atasan kita, oh orangnya pemarah misalkan, maka yang harus kita lakukan adalah oke, saya harus baik-baik menyatakan ngobrol dengan beliau. Saya harus pintar-pintar cari selanya kapan saya bisa ngobrol dengan beliau gitu ya. Kapan saya mau mengajukan ide, usulan, saya harus pintar-pintar. Nah, kita bisa memahami mereka dulu, lawan bicara kita dulu. Kemudian kita menyimak. Nah,
Kemudian kita mau menentukan apa yang harus kita lakukan. Nah, tetapi ternyata, dan memang betul, nggak cuma Buya Hamka yang menyampaikan. Ya, Ibu Eli Risman pun menyatakan bahwa perjuangan atau perubahan yang paling sulit dilakukan dalam hidup itu adalah berdamai dengan diri kita atau memahami karakter kita, kemudian kita berdamai dengan diri kita. Ya, jadi jadi memang betul sekali Bapak Ibu. Kadang kita nggak sadar kita ini orangnya bawel. Ya, orangnya kita itu orangnya nggak menyenangkan gitu ya. Tapi kita nggak sadar, tetap aja ngobrol, tetap aja cerita kemana-mana tanpa mendengarkan orang lain. Ya, ini banyak terjadi, masih ada terjadi di lingkungan sekitar saya pribadi dan juga saya rasa di lingkungan ada di beberapa perusahaan juga menyatakan demikian. Kayaknya teman saya toksik gitu ya, atasan saya toksik gitu. Tapi atasannya nggak sadar gitu. Beberapa kali saya mengisi training ya di perusahaan eh, di seluruh Indonesia gitu ya secara online. Kebetulan training ini dilakukan secara online dan setiap bulan selalu ada sesi public speaking dan juga sesi presentation skill. Nah, di sesi itu ketika saya gali kelebihan dan kekurangannya apa, mereka menyatakan saya seorang leader, tetapi saya terkenal dengan orang yang galak gitu. Beliau mengakui sendiri, saya orangnya nggak sabaran, Mbak. Ketika sesi training offline pun beberapa waktu yang lalu, Mbak, saya orangnya pemarah. Gitu. Beliau terus terang seperti itu. Oke, Bapak ingin berubah? Iya, baik. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Kenapa sih kita kita tentunya tidak ingin dikenal sebagai sosok yang negatif gitu ya, sosok yang pemarah, sosok yang dijauhi oleh anak buah kita gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan belajar bagaimana mengenali diri ya di kelas ini dan juga nanti di luar kelas. Saya akan melakukan telepon secara langsung. Apakah Bapak Ibu sudah mengenali diri di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja gitu ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bahwa manfaat apa sih manfaatnya kalau kita mengenal diri kita sendiri. Yang pertama, mampu menentukan jalan hidup. Ya, yang kedua, lebih tenang secara emosi. Nah, ini loh Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Ternyata kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, ya, artinya kita ini nggak tenang secara emosi. Nggak tenang itu artinya nggak nyaman gitu. Kok orang-orang tiba-tiba menjauh sih? Ada apa dengan diri saya? Kok saya nggak diajak sih ke sana ke sini? Biasanya ibu-ibu atau ini nih yang biasa suka baper gitu ya. Kemudian tiga, memiliki konsep diri yang positif. Orang yang mengenal dirinya sendiri, dia akan lebih percaya diri, lebih jujur, lebih tidak menyalahkan orang lain. Banyakkah yang sekarang masih tidak jujur? Banyak banget. Bahkan Indonesia dikenal sebagai negara yang nomor dua ya yang korupsi. Artinya tidak jujur, ya. Kemudian tidak menyalahkan orang lain. Nah, apakah banyak sekarang ini orang yang menyalahkan orang lain? Banyak, masih banyak yang menyalahkan orang lain. Dan itu sebenarnya tidak sehat. Lebih tanggap mengambil keputusan. Yes, banyak nggak anak yang Gen Z, misalkan teman-teman Mbak Nada nih, banyak nggak yang masih galau? Banyak banget. Oh, banyak. Gen Z, banyak ya Mbak Nada ya? Banyak, Bu. Iya. Mungkin, nah di sini saya juga mau, nah ada Prof Tika, ada Mas ini tadi ya, Mas Bintang nih ketua BEM nih. Mas Bintang, teman-temannya Gen Z nih ya, banyak nggak Mas Bintang yang mengalami galau atau susah mengambil keputusan? Ya, pertama-tama mau saya izin. Kalau dari Iya, pengalaman di organisasi mahasiswa memang ya Bu yang seperti itu bagi tiga ada eh, kegiatan yang menumpuk, maksudnya kegiatannya itu pangan terus itu eh, lebih dari agak biasanya putus-putus yang Mas. terjadi. Nah, Iya, Mas Bintang agak putus-putus suaranya. Oke, kalau Mbak Nada tadi menyampaikan banyak yang galau, Bu.
Yes, ini gak cuman Mbak Nada aja ya yang di usia 20 ke atas. Anak saya pun juga demikian gitu. Anak saya masih usia 15 gitu ya. Ya sama ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Mas Bintang sudah bisa on lagi. Iya, mohon maaf. Ya, sudah. Nah, ini lebih clear. Yes, silahkan. Oke. Ya, jadi dulu pas waktu di organisasi mahasiswa memang banyak dari teman-teman, termasuk salah satunya saya, yang kalau misalnya lagi banyak deadline gitu, salah satunya ya yang program saya tabrakan, terus habis itu tabrakan sama tugas di kuliahan. Belum lagi kalau misalnya ada anak-anak yang punya permasalahan pribadi di rumah atau gimana gitu ya. Itu sih lebih Lebih sulit ya mengambil keputusan ya Mas ya. Bingung yang mana yang mau diprioritaskan gitu. eh, cuma kalau dari para seni bilangnya kuliah gitu. Oke, mulai putus-putus lagi Mas, menghilang Mas. Nggak apa-apa deh. Oke, baik. Ada Bu Eka Rahmawati. Bu Eka, selamat bergabung Bu Eka. Mas Bintang, terima kasih ya. Suaranya semakin menghilang. Jadi, karena Mas Bintang ini ternyata aktif banget, ya, menurut informasi yang saya dengar gitu. Mas Bintang ini anaknya pinter gitu ya. Jadi bisa menghandle beberapa kegiatan dalam satu waktu gitu. Mau pekerjaan di kampus ataupun di ini. Nah, untungnya Mas Bintang masih bisa memanage waktunya. Nggak sampai stres gitu kan. Ada yang sampai stres, ada. Ada yang sampai kepikiran, bahkan depresi ada. Ya, beberapa waktu lalu pun saya juga pernah mendengar bahwa beberapa mahasiswa ada yang bunuh diri dan lain sebagainya, mencoba bunuh diri dan sebagainya. Ada lebih dari satu kampus yang menginformasikan seperti itu. Bahkan kalau kita cari di Google, ya, search aja kasus bunuh diri, wah banyak sekali itu muncul sekarang, ya, dibandingkan dengan waktu lalu. Kemudian yang kelima, manfaat dari kita memahami diri sendiri adalah lebih memahami kemampuan diri. Artinya kalau memang kita di luar batas tidak bisa menerima tugas yang berlebihan. It's okay kok kita bilang, Pak, saya belum sanggup. It's okay. Pak, mohon maaf, ini saya bisa mengerjakannya mundur 1 jam ke depan. Boleh ya Pak ya untuk dikumpulkan? Boleh. It's okay, nggak apa-apa. Supaya kita nggak stres. Beberapa waktu yang lalu, saya mengisi sebuah kelas juga. Dari 11 peserta, 5 orang itu overload. Kenapa overload? Salah satunya adalah karena tidak mampu berkomunikasi dengan apa adanya, dengan asertif, dengan apa adanya. Oke, iya, Mas Bintang sinyalnya. Oke, jadi demikian Bapak Ibu ya. Ternyata dan anak itu di kantor tuh menangis ketika dapat pekerjaan yang memang di luar karena terlalu banyak yang dikerjakan. Terlalu banyak yang dikerjakan, nggak bisa menolak atasannya banyak, memberikan beban pekerjaan besar berat. Akhirnya ketika di tempat kerja dikasih tambahan pekerjaan lagi, dia tidak bisa menolak, yang ada malah menangis. Sampai kapan hal ini terjadi? Kalau ini dibiarkan terus-menerus, dia akan merasa sakit hati, kecewa, sedih, marah jadi satu, tumplek gitu ya, dan akhirnya akan mempengaruhi teman-teman lainnya. Akhirnya mungkin akan bercerita, kok gini ya di perusahaan ini ya, kok gini, dan sebagainya. Akhirnya semakin banyak yang terkena dampaknya, ya, yang merasakan harusnya saya, masa sih saya nggak kayak gitu kok, tapi karena sering dicurhatin, akhirnya energi itu menular, sehingga kebawa juga. Oh iya ya benar-benar apa yang dikatakan Mbak A gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu saya juga mendatangi teman yang mengalami depresi. Saya kaget tiba-tiba keluar grup, dedet semua grup dia keluar gitu ya. Nah, kenapa anak ini tiba-tiba pamit gitu ya? Padahal kita sedang membuat sebuah event yang penting gitu. Nah, ternyata dia mengalami nih salah satunya ya. Ketika kita tidak mengenal diri kita, yang pertama krisis jati diri, yang kedua ternyata teman saya ini stres, cemas dan terdiagnosa depresi dan mengalami bipolar.
Kemudian ada rasa kesepian, sulit berinteraksi dan bekerja sama, dan overthinking. Ini yang terjadi, ini satu kesatuan. Satu kesatuan, terus saya tanya, depresi itu kayak apa sih? Saya belum paham betul apa sih yang seorang pasien rasakan dari sebuah depresi dan bipolar itu seperti apa. Kadang-kadang saya sedih, kadang-kadang saya happy. Nah, itu dalam waktu yang eh, lumayan cepat gitu ya. Kemudian yang dirasakan apa? Saya merasa bahwa semua orang tuh seperti menyerang saya gitu. Kenapa bisa begitu? Apa yang kamu rasakan? Apakah selama ini ada trauma dan lain sebagainya? Mungkin ada trauma di masa kecil, tapi dia belum bercerita banyak. Yang cuman gambaran saya tentang seorang depresi adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dia merasa kayak diserang. Dia merasa diserang, dan ini kenapa sih penting saya sampaikan? Anak-anak sekarang, beberapa waktu yang lalu, saya datang ke sebuah pengajian gitu ya, kajian. Ini anak-anak levelnya SMA, tapi pembahasannya apa? Pertanyaannya ke pembimbingnya apa? Menanyakan tentang bunuh diri, Bapak Ibu. Saya kaget. Ini acara mencari ilmu agama, tetapi isinya pertanyaan tentang bunuh diri. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan ketika muncul rasa keinginan untuk bunuh diri? Wah, kaget saya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sudah memiliki putra-putri yang usianya mulai beranjak ini ya ABG remaja gitu, perlu sekali untuk mendampingi karena sebenarnya mungkin bukan putra-putri kita, tetapi mungkin ada teman-temannya yang sudah mulai berpikir demikian sehingga kalau sering bercerita dengan anak kita sering dan dia ini tidak segera disembuhkan, maka yang lainnya akan terganggu. Ketika yang lainnya terganggu tapi tidak kuasa untuk menolak, kamu jangan cerita lagi. Nah, maka kalau itu tidak terjadi, maksudnya terus bercerita ya lama-kelamaan si teman yang dicurhat ini akan tertransfer energinya, ya. Dan itu benar terjadi segera waktu itu saya langsung menghubungi pihak sekolah untuk segera ditangani supaya tidak menular energinya ke yang lainnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kembali. Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Boleh open mic, Dok? Apa kabar hari ini? Baik, Yang open cam boleh sambil open cam. Sehat. Baik, coba saya lihat Mbak Nada yang bilang baik. Ekspresinya bagaimana? Wajahnya bagaimana? tersenyum. Apa kabar Mbak Nada hari ini, Mbak Nada? Alhamdulillah Tersenyum. Oke, baik. Mas Bintang masih off cam. Alhamdulillah baik ya. Nah, ada yang bisa orangnya Mbak Nia. Mbak Nia. Assalamualaikum Mbak Salam Nia. Mbak Lala. Apa Alhamdulillah kabar Mbak baik Mbak Nia? Lala. Alhamdulillah baik. Oke, Mas Teguh. Sehat, Mas? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, baik. Kenapa saya bertanya ini, Bapak Ibu ya? Jadi ini juga sama waktu saya mengisi sebuah training, sebenarnya materinya tentang selling skill. Isinya tentang semangat-semangat. Ternyata sampai dengan menit ke menit ke 10, saya tanya, "Selamat pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Sehat, luar biasa tapi tidak senyum." Yang terjadi bibirnya turun, Bapak Ibu. Nah, ketika saya menggali beberapa kali, oh, ternyata dia nggak beres ini. Saya switch materi untuk lebih fokus ke mindset, perubahan mindset. Nah, ketika nggak perlu waktu lama, saya tanya apa kabar, gitu. Saya deketin, brol, menangis gitu. Nah, ternyata seseorang yang kita lihat baik-baik saja, mungkin sering tersenyum, tapi senyumnya nggak maksimal kelihatan ya. Kalau kita bisa mengamati ekspresi seseorang, ya, ini juga tentang bahasa tubuh, gesture tubuh gitu ya. Kalau seandainya orang ini berbohong atau berkata tidak jujur itu akan terlihat. Nah, ketika itu saya cari, saya tanya, kenapa? Apa kabar sehat Ibu? Oke, baik sehat. Ada yang baru saya tanya lagi, langsung nangis. Tidak berkata apa-apa, tapi tumpah semua air matanya. Nah, oke Bapak Ibu, ternyata apa terjadi? Ternyata beliau baru 4 tahun ini ditinggal oleh suaminya. Suaminya menikah lagi diam-diam
tanpa sepengetahuannya, dan akhirnya istrinya diberitahu sudah dalam keadaan menikah, dan rezeki atau penghasilan yang biasanya diberikan untuk istri dan anaknya yang pertama ini terpaksa harus dialihkan untuk istri yang baru gitu ya. Jadi yang terjadi luar biasa. Ditambah lagi beliau ini jualan properti. Memang akhir-akhir ini untuk mendapatkan klien yang bagus itu mengalami hambatan beliau. Jadi ketika dana itu diharapkan untuk cair, komisinya cair untuk membayar biaya sekolah anaknya, itu tidak bisa cair gitu karena tidak closing karena ada syarat dari apa namanya usernya yang tidak bisa di approve atau di ACC oleh si pihak bank. Jadi yang terjadi double lagi. Penghasilan saya berkurang Bu, apalagi ditambah suami saya ya dan sebagainya itu akhirnya kita terapi. Ada lagi yang suami saya baru meninggal Bu, setahun yang lalu anak saya yang meninggal dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Jadi ketika dalam keadaan seperti ini boleh loh kita ini yang baik-baik saja, maksudnya yang kondisinya lebih baik, boleh loh kita menenangkan mereka gitu. Karena psikolog pun saat ini saya membaca ya beberapa konselor itu mengalami agak kewalahan juga menghadapi banyaknya jumlah orang atau pasien yang datang karena gangguan kesehatan mental. Yuk, mari Bapak Ibu, kita yang ada di sini, boleh kita yang keadaannya lebih baik untuk menjadi penenang bagi mereka. Oke. Nah, sekarang saya sudah memberikan gambarannya panjang, kenapa sih kita harus mempelajari tentang diri kita, kenapa sih kita harus lebih peduli terhadap lingkungan, ya kondisi emosi keluarga kita, khususnya kemudian kondisi emosi teman-teman kita yang ada di sekitar, bahkan kalau bisa kita juga bermanfaat untuk membantu masyarakat. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah berkenalan. Nah, saya ingin Bapak Ibu berkenalan versi terbaik Bapak Ibu. Kenapa sih harus berkenalan ya? Berkenalan ini Bapak Ibu untuk memberikan personal branding. Personal branding ini penting. Bukan hanya untuk bisnis, tetapi untuk mengenal kita ini dikenal orang yang baik-baiknya atau yang jelek-jeleknya. Kita ini dikenal orang yang suka marah-marah, mungkin anak kita ya, coba gambarin mama kita. Oh, mama ini orangnya cerewet gitu ya. Oh, mama ini orangnya pemarah gitu ya. Nah, apakah pesan ini akan kita bawa sampai mati? Nah, apakah kita ingin nanti ketika kita sudah nggak ada, ya, ketika kita sudah nggak ada, orang-orang di sekitar kita ini kenal nggak dengan Bu Lala? Kenal nggak dengan Bu Nia? Kenal nggak dengan Bu Nada? Orangnya tuh seperti apa sih gitu? Oh, orangnya baik. Oh, orangnya kenal nggak dengan Mas Bintang? Oh, Mas Bintang ini orangnya pointer gitu ya. Nah, yuk Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu berkenalan versi Bapak Ibu. Boleh tulis di kolom chat ya. Tidak perlu open cam, open mic nggak apa-apa. Boleh tulis di kolom chat. Ya, silahkan. Misalkan saya Bu Eka, saya dikenal orang dengan orang yang ceria. Atau mungkin saya Bu Eka, saya misalkan Bu Tika. Bu Tika ini dikenal ya, yang saya sering baca-baca di UNER gitu ya. Di webnya UNER atau di Instagramnya UNER. Bu Prof Tika ini dikenal dengan sosok yang sosialnya tinggi. Ya, multi talenta ya, di salah satu profesor mudanya UNER. Ya, Bapak Ibu boleh silahkan tulis di kolom chat ya. Misalkan saya Teguh. Saya dikenal orang sebagai sosok yang seperti apa gitu ya. Contoh Bapak Ibu. Dulu waktu saya pertama kali masuk di bank ya, Bank Muamalat waktu itu, Bu. Jadi saya lulusan FKM, tapi karena saya niatnya adalah ingin segera bekerja untuk menghasilkan ini ya pendapatan gitu, pengen segera pegang uang gitu. Udah lama sekolah gitu kan. Nah, saya pengen banget segera dapat penghasilan. Nah, di situ yang diterima itu ada 5 orang. Maksudnya karyawan baru itu ada 5 orang. Gimana caranya? Tiba-tiba saya kepikiran aja pengen dikenal orang secara lebih unggul dibandingkan 4 teman saya yang lainnya. Nah, karena yang saya tahu di bank itu kan orangnya sibuk-sibuk semua. Ada yang lagi fotokopi kita salah, ada yang lagi ngelayanin
memang waktu itu banknya sibuk, kok, rame banget ya. Tellernya itu juga jarang, maksudnya makan pun juga sampai harus melewati jam makan siang, baru sore sempat makan. Sehingga ketika kita berkenalan, kita tuh menyela waktu mereka. Nah, gimana caranya ketika kita berkenalan, hanya dalam waktu 5 detik saja, itu berkesan bagi mereka. Karena apa? Kesan pertama itu unik, Bapak Ibu. Unik itu tidak akan mudah untuk dihapus. Jadi kalau kita salah berkenalan di awal, maka nanti untuk menghapusnya itu lebih sulit. Contoh, pertama kali kalau kita berkenalan sudah dengan kesan yang tidak baik, oh saya mengenal dia itu sebagai sosok yang tukang gosip gitu. Hati-hati ya sama dia ya. Nah, hati-hati ini sampai kesebar kemana-mana. Hati-hati sama dia, hati-hati sama dia, hati-hati terus. Yang namanya ucapan ini kan terus mengalir ya. Nah, padahal si orang yang kita kenal tukang gosip tadi itu sudah berubah orangnya gitu. Mungkin sudah insaf gitu ya. Nah, akhirnya ketika dia nanti berkenalan dengan orang lain lagi, udah si orang ini sudah kadung ya, udah terlanjur mendengar, oh si ini nih tukang gosip. Maka menghapusnya akan lebih sulit. Dibandingkan kalau dia, oh ini orangnya baik hati banget, suka sedekah, suka nraktir saya. Wah, pasti akan lebih banyak orang yang mendekat. Oke, Bapak Ibu silahkan. Waktu itu saya memperkenalkan diri saya sebagai saya Laila Tamara Blesinski. Wah, langsung waktu itu ya teman saya waktu itu kenalan saya, Bu, saya Fitri. Saya ini gitu. Saya benarkan saya Laila Tamara Blesinski. Waktu itu ya artis zaman dulu itu sangat famous, terkenal banget. Dan kemudian dia si karyawan bank tadi langsung cepat noleh. Akhirnya cair seketika. Oh, Laila yang suka main film ini ya. Oh, sekarang kerja di Muamalah nih. Kerja di bank nih. Nah, akhirnya lebih cair suasananya. Ya, tanpa orang berkata bahwa oh kamu itu tanpa kita berkata "Oh, saya ini pengen dikenal sebagai orang yang ramah, maka si orang itu sudah menangkap bahwa kita ini ramah. Oke, Bapak Ibu silahkan untuk memperkenalkan dirinya sendiri, tulis di kolom chat boleh ya, supaya saya lebih cepat untuk mengenal Bapak Ibu. Silahkan. Ada Mbak Nada, Mas Teguh, Mas Bintang. Boleh tulis di kolom chat. Mbak Nada terkenal dengan orang yang apa nih? Oke, silahkan. Ada Mbak Asmi, selamat bergabung. Ada Mbak Resmi, ada Mbak Lina. Yuk silahkan dituliskan. Saya ingin dikenal orang sebagai, yuk silahkan dituliskan. Mana ada Mbak Astrid. Belum ada yang masuk nih perkenalannya. Mungkin malu-malu. Oke, sambil menunggu ya. Oke, mana ada ini konten kreator. Konten kreator yang apa kira-kira ya? Yang ceria, yang happy? Oke, ini sosok Mbak Nada yang seorang konten kreator. Yang rame, yeay. Karena emang konten kreator rata-rata orangnya ini ya, happy ya, rame ya. Oke, Mbak Lina boleh ditulis colorful, yes. Ya, kalau itu saya, ya. Mbak Nada ini kreasinya bagus, colorful, rame. Pak Mahendra boleh, Pak Hadi Krisanto, Pak Agus boleh, Mbak Lina, Mbak Asmi, ya. Oke, silahkan. Sambil saya nanti menunggu perkenalkan nama saya Lina, lebih dikenal orang yang satset saja, nggak suka yang lemot-lemot. Oke, Mbak Lina ini kalem loh padahal orangnya ya. Ternyata satset dan tes 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 warnanya, tes fashionnya tuh bagus yang saya tahu Mbak Lina ya. Orangnya apa namanya? Nggak yakin sih, tapi kayaknya orang mengenal saya sebagai orang yang ceria ramai. Kalau keluarga pasti sebagai orang yang cerewet. Nah, saya Bintang dan kelas sebagai seorang yang pintar bahasa Inggris. Wow, ini saya nggak tahu nih Mas Bintang pintar bahasa Inggris ya. Oke, baik. Oke, nah ini Mas Bintang.
kalau pintar bahasa Inggris itu kan nggak bisa kita lihat di awalnya. Nah, gimana caranya Mas Bintang ingin dikenal orang sebagai yang pintar bahasa Inggris dengan dalam 5 detik pertama, dalam 5 menit pertama, 3 menit pertama, 1 menit pertama. Jadi perkenalannya mungkin bisa pakai bahasa Inggris ya, yang unik gitu. Oh, iya, iya Mas, nggak apa-apa. Nanti saya Tia orangnya introvert kalau belum kenal. Oke Mbak Tia, kemarin saya lihatnya dari ini aja, dari DP-nya Mbak Tia aja. Wah, Mbak Tia ini sepertinya orangnya pekerja keras nih. Sepertinya ya, saya belum mengenal lebih jauh. Oke, oke, baik teman-teman. Ini salah satu contohnya ya. Nah, apakah sudah terlihat ternyata apa yang dikenal orang satu dengan orang lainnya itu tidak sama. Contoh nih yang saya kenal Mbak Nada memang benar konten kreator yang ramai kalau ini kelihatan. Mbak Lina ini orangnya kalem gitu. Ternyata orangnya satset tuh. Mbak Astrid ini terkenal dengan orang yang ceria, ramai. Iya memang benar. Kalau keluarga pasti sebagai orang yang cerewet. Nah, sama ini kayaknya emak-emak ini begini. Mas Bintang karena kenalnya baru sebentar ya, jadi belum begitu paham Mas Bintang ini jago bahasa Inggris. Oke, nanti deh kita tugasnya Mas Bintang nanti nulis dalam bahasa Inggris supaya dikenal orang ya. Dan Mas Bintang apakah nyaman dikenal orang sebagai orang yang pintar bahasa Inggris Mas Bintang? Apakah memang itu yang Mas Bintang mau? Nyaman saja Bu, oke. Baik, kalau Mbak Tia, apakah Mbak Tia nyaman? Ya. Nah, kalau seandainya ada rasa saya nggak pengen disebut orang yang jago bahasa Inggris, saya pengen disebut orang yang jago semuanya. Nah, artinya dalam 5 menit pertama kita mesti memperlihatkan bahwa memang kita ini jago semuanya gitu ya. Oke. Cuman agak repot kalau dimintain contohin. Nah, apalagi kalau kalau pidato bahasa Inggris oke ya Mas ya. Nah, karena sudah kalau ujian saya nempel-nempel Mas Bintang aja deh. Kalau ujian bahasa Inggris ya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa contoh waktu itu kenapa sih saya pengen dikenal sebagai sosok Tamara Blesinski gitu ya? Karena saya melihat Tamara Blesinski itu waktu itu cantik banget ya, sosok artis yang Indo gitu ya, turunan. Waktu itu juga banyak zaman dulu kan adanya Indosiar ya sinetron ya, Bu, hiburan-hiburannya itu. Bukan yang seperti sekarang ya YouTube dan lain sebagainya. Jadi tontonan zaman saya, Prof Tika masih muda, Mbak Nia itu masih masih kecil ya, masih kecil. Itu kayaknya sinetron gitu ya. Sinetronnya itu berlarut-larut panjang banget dan itu bikin baper orang-orang zaman dulu. Ya, yang main Krisdayanti, ada Tamara juga. Dan akhirnya meresap nih ke dalam otak saya bahwa ih kayaknya cantik banget ya jadi Tamara itu enak banget gitu. Nah, Bapak Ibu lanjut ya. Nah, sekarang ada tugas lagi. Bapak Ibu boleh tulis simpen dulu ya. Nanti boleh kalau tidak ingin private ya. Maksudnya gini, kalau tidak ingin diketahui orang lain, 3S dan 3W ini S itu adalah strength. W itu adalah weakness. Apa sih kekuatan Bapak Ibu dan apa sih kelemahan Bapak Ibu? Ya, jadi kekuatan Bapak Ibu apa, kelemahan Bapak Ibu apa? Sebutkan 3. Kalau tidak ingin didengar atau dilihat di kolom chat oleh orang lain, boleh chatnya dipersonalisasi ke saya ya, khusus ke saya. 3 strength dan 3 weakness dalam pengembangan diri Bapak Ibu. Yang kita bahas kali ini adalah pengembangan diri ya, yang ingin dikembangkan. Mungkin saya punya kelemahan, tapi saya kok merasa ini tidak perlu diperbaiki. Ya nggak apa-apa. Jadi yang ingin kita perbaiki adalah masukkan nanti 3 kelebihan Bapak Ibu, 3 kelebihan udah bagus ya. Yang dikenal orang, 3 kelebihan Bapak Ibu apa, 3 kelemahannya apa. Nah, kelemahannya ini kalau ada yang dirasa tidak ingin di-sharingkan, tapi Bapak Ibu pernah mendengar dari temannya, oh kok saya dibilang kayak gini ya. Saya pengennya nggak dibilang kayak gitu gitu. Nah, silahkan dituliskan di kolom chat 3S dan 3W. 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Strength dan weakness ini adalah salah satu
media atau tools untuk kita mengenal diri kita. Supaya apa? Supaya kita ini bisa lebih cepat mengambil keputusan. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu berlarut-larut ya. Supaya kita tahu kemampuan diri kita apa. Supaya kita nggak depresi, nggak galau. Karena kita tahu nih kelebihan kita apa. Oke, silahkan dituliskan 3 strength dan 3 weakness-nya. Apa sih yang sekarang yang dirasa mengganggu? Saya ingin perbaiki ini. Mungkin ada yang terlalu aktif, terlalu dominan dalam sebuah percakapan. Nah, saya pengennya nggak terlalu dominan, gimana ya artinya? Nah, itu tulis saya terlalu dominan dalam suatu pembicaraan, misalkan. Saya ingin, nah nanti kita bahas inginnya ke arah mana ya. Jadi silakan Bapak Ibu ditulis 3 strength dan 3 weakness-nya. Kenapa ada gambar seorang perempuan sedang menatap cermin? Karena Bapak Ibu, ada satu waktu itu kejadian, ketika saya tanya, sebutkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan Bapak Ibu. Kekurangannya ditulisnya banyak banget. Dan cepat nulisnya. Tapi strength atau kelebihannya sama sekali dia tidak bisa melihatnya. Padahal kita tahu bahwa kita semua ini terlahir dengan segala, seperti kita tahu ya bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna. Tetapi kenapa kita tidak mengetahui bahwa kita ini sempurna? Kita tidak menyadari bahwa kita ini sempurna. Sehingga ketika saya beri waktu 5 menit, 10 menit, nggak ketemu juga strength-nya. Akhirnya dia harus bertanya ke temannya. Halo teman-teman, aku ini kelebihannya apa ya? Apa yang teman-teman dapatkan? Apa yang teman-teman simpulkan dengan karakter orang seperti itu? Ya, artinya saya pun melihat bahwa, oh selama ini beliau hanya melihat dari kacamata kelemahan, dari kacamata kekurangan. Dan memang betul setelah kami analisa, salah satu karyawan yang kurang berkembang kompetisinya, ya itu dia. Ya, dialah orangnya. Jadi di dalam kelas itu selalu menyampaikan bahasa-bahasa yang tidak sesuai, yang mengganggu orang lain, atau secara tidak langsung bahasanya negatif gitu. Oke, Mas Bintang sudah masuk, Pak Galih juga sudah masuk, Mbak Dada sudah masuk. Oke. Ya, ada yang kelemahannya gupuhan gitu ya. Oke, ada yang kelemahannya introvert, kurang teliti, sering lupa. Moody, oke, baik. Kelemahannya kurang membranding dirinya ya. Kelemahannya, desain kreativitasnya kurang, pemalu. Oke, wow. Ternyata di balik kelebihannya ada, oke, baik. Oke, kata orang saya sabar, suka hal baru, suka mendengarkan keluhan orang lain. Wah, ini cocok sebagai konselor ya. Karena ada orang itu yang tercipta sebagai medisin, obat. Jadi kadang-kadang nempel aja sama seseorang ini, kita tuh rasanya nyaman. Mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Ya, ini juga. Yang penting tidak dipendam. Nanti kita akan masuk ke sesi itu. Ya, nggak apa-apa teringat tapi tidak muncul rasa marahnya lagi, tidak muncul rasa sedihnya lagi. Sering kecewa dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang saya inginkan, terlalu positif thinking, jadi mudah percaya dan sedih. Oke, ini biasanya karakter orang-orang yang baik nih kalau sering dibohong gitu. Oke, sudah masuk? Baik, baik. Kami akan analisa ya. Nah, nomor 1 yang ditulis di kelebihan dan kelemahan itu adalah sisi yang paling prioritas. Kalau saya salah, nanti mohon untuk dikoreksi. Saya mau diperbaiki yang dari sisi ini, Bu, misalkan ya. Jadi, kekuatan yang
pertama adalah humble, suka menolong, dan powerful. Oke, kalau humble itu jadi kekuatan, maka ini bagus banget. Cocok kalau kita berada di bisnis atau usaha yang butuh networking. Ya. Kemudian kalau kelemahannya kurang teliti, maka ini Bapak Ibu saya akan minta Bapak Ibu untuk menulis, ambil sebuah kertas, kalau ada kertas ya, di sekitar. Karena kita kan online, jadi di rumah aja atau di tempat sekitar boleh ngambil kertas. Kalau sesi kemarin saya minta tolong berpasang-pasangan karena kita di rumah jadi nggak bisa pasangan ya. Kertas itu Bapak Ibu silahkan tulis sebesar-besarnya kelemahan dari Bapak Ibu. Jadi tulis yang paling pertama, nomor 1 yang ingin saya hancurkan. Inilah Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu untuk melakukan ini nanti. Ya, ya ada yang kurang teliti. Hancurkan rasa kurang teliti itu. Oke. Ada yang karakternya, kelemahannya adalah introvert. Introvert boleh? Apakah introvert itu tidak bisa sebagai pembicara? Oh, banyak pembicara yang introvert. Ya. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang berlindung dari kata-kata dari karakter introvert supaya tidak disuruh bicara. Saya ini orang introvert alias bisa saja sebenarnya dia ingin mengungkapkan isi hatinya, ya. Tetapi karena berlindung di balik kata-kata introvert sehingga nggak lost. Ada seorang yang ingin menyembuhkan luka batinnya misalkan karena tertutup, karena nggak mau bercerita, ini yang agak riskan, agak bahaya. Banyak orang kan laki-laki tidak bercerita ujung-ujungnya ke RSJ. Ada sebuah pemberitaan di media itu isinya begitu Bapak Ibu. Yang tadi saya sampaikan, kenaikannya peningkatannya luar biasa. Apa ini tuh masuk rumah sakit jiwa itu karena memang sudah satu, kenapa meningkatnya lebih banyak? Karena yang pertama, masyarakat itu sudah sadar bahwa kesehatan mental itu penting untuk dijaga. Maka ada gangguan sedikit segera datang ke rumah sakit jiwa. Yang kedua, memang kondisinya sedang terganggu, depresinya berat, ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada luka batin atau ada luka yang ingin disembuhkan atau trauma, sebaiknya nggak apa-apa kita buka sedikit introvert nggak apa-apa, tapi buka sedikit ya, supaya rilis, supaya hilang. Nah, teknik rilis luka batin itu banyak caranya. Nanti kita akan masuk di minggu kedua. Sekarang kita diagnosa dulu. Sebelum kita tahu bahwa luka batin itu emosi, apakah bentuknya takut, khawatir, worry, dan lain sebagainya. Banyak macam jenis penyakit. Kalau kita ke dokter, dok, saya panas. Oke, panas itu salah satu gejala yang muncul karena satu, misalkan ada virus masuk, bakteri masuk. Nah, virus sendiri, bakteri sendiri, kuman sendiri, ya itu menyebabkan sel yang ada dalam diri kita, pertahanan kita, itu kan menyerang, melawan, akhirnya jadi bengkak dan panas. Itu yang disebut inflamasi, pembengkakan. Ya, ada serangan pertahanan tubuh kita supaya virus dan kuman bakteri ini mati, sehingga terjadi efeknya adalah badan kita panas, ininya bengkak, karena mereka lagi berantem. Nah, Bapak Ibu, sama kalau dalam diri kita terus memendam, kemudian tidak dikeluarkan, jadinya nggak ada. Padahal stres, emosi itu adalah bentuk pertahanan tubuh supaya kita waras. Stres itu baik kok, Bu. Pak, sedih itu baik. Coba bayangkan, setelah kita menangis waktu kita masih kecil ya, atau ibu-ibu atau siapa aja ya, setelah kita nangis rasanya gimana? Lega. Nah, artinya stres, menangis, atau kita marah berteriak, itu adalah ekspresi kita untuk menenangkan diri kita. Bercerita ke teman, itu bentuk kita untuk mempertahankan badan kita, tubuh kita, supaya kita tetap sehat, tetap waras. Nggak apa-apa. Introvert nggak apa-apa Pak untuk hal tertentu. Jika Bapak Ibu masih punya hal-hal yang, nah, ada karakter yang suka traktir temen, hati-hati. Ini boros nih ya. Kreatif, banyak ide, humoris. Tapi dibaliknya introvert.
kurang teliti, sering lupa, dan moody. Nah, jadi kalau lagi nggak mood, tiba-tiba nggak bercanda gitu ya, tiba-tiba nggak mau traktir temen gitu. Nah, hati-hati juga Bapak Ibu. Kadang-kadang orang yang humoris itu menutup ya, ternyata di balik karakter humoris ada sosok yang introvert. Ternyata di balik orang yang ceria itu dia memendam luka batin. Itu teman sebangku saya. Itu yang cerita bahwa ternyata dia ini terkenal dengan orang yang happy banget, ceria. Ternyata di baliknya, saya kaget. Dia diperlakukan kasar oleh ibunya. Jadi dia ada hubungan yang tidak baik dengan ibunya. Dan ternyata banyak loh Bapak Ibu, orang yang menutupi kesedihan lukanya itu dengan cara dia harus ketawa atau membuli temannya. Oke, kemudian selanjutnya ada orang yang karakternya jujur, tekun belajar, dan mudah beradaptasi, namun kelemahannya adalah kurang branding, ya, kurang bisa mendesain atau kreativitasnya kurang, nggak apa-apa, ya. Ini bisa kelebihan dan bisa kekurangan. Pemalu, ya. Ternyata di balik seorang yang tekun belajar, mudah beradaptasi, itu ada sosok pemalu. Padahal kalau untuk kita beradaptasi dengan orang lain, itu kan rasa malu kita harus diminimalisir supaya kita bisa mampu berkenalan dengan orang lain, menjalin relasi gitu ya. Ternyata, nah, ada hal yang bertolak belakang di sini. Oke, ada yang mudah. Oke. Ternyata ada yang kelebihannya masih dipikirkan ya. Oke, ada yang mudah ke distract. Oke. Kelebihannya ini ada yang saya khawatirkan kenapa sih kita sulit untuk menilai kelebihan diri kita ya. Biasanya karakter-karakter ini sosok ini mungkin sering melihat orang lain tetapi nggak pede menyampaikan kelebihan saya itu ini. Jadi bukan lagi orang yang tadi saya sempat cerita bahwa selama 10 menit saya menganalisa, tolong sebutkan 3 kelebihan Anda. Ternyata nggak keluar-keluar kelebihannya. Tapi weakness-nya banyak banget. Nah, artinya orang ini kacamatanya dia adalah kelemahan, termasuk kelemahan orang lain. Nah, ada orang yang susah mencari kelebihannya apa, bisa jadi karena dia pemalu. Nggak pede menyampaikan bahwa aku ini rapih loh, aku ini taste-nya bagus loh untuk membuat sebuah style. Style atau mendesain sebuah ruangan, menata meja, dan lain sebagainya. Ya, untuk kelemahannya, mudah ke distract. Nah, ini sama dengan anak-anak zaman sekarang yang mudah ke distract, nggak fokus. Kemudian, mudah menyesuaikan. Nanti kita bahas ya. Ke kekurangannya, mudah ke distract. Harus bagaimana? Mudah menyesuaikan diri, tidak mudah tersinggung. Oke, nggak baperan ya. Tapi menyinggung orang lain nggak nih? Kurang percaya diri untuk tampil ke depan. Nggak mau kalah, nggak mau susah untuk minta maaf lebih dulu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ini agak bahaya ya bagi orang yang memang mungkin dominan gitu ya. Nggak mau kalah. Karena ada yang kemarin saya sempat cerita ya. Kenapa sampai depresi? Apa sih yang dipikirkan ketika dia depresi? Saya itu kalau ada orang berkomentar, saya tuh pengen segera menjawab. Kenapa kok pengen segera menjawab? Karena saya pengen dilihat. Oh berarti selama ini nggak dilihat ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia masih kecil? Mungkin tidak dilihat atau tidak diakui atau kurang dihargai. Mungkin ya Bapak Ibu, saya belum menganalisa lebih lebih detail, namun dia ingin dihargai. Oke, ketika kamu dihargai, ya apa yang kamu rasakan? Aku senang, saya happy. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan ketika kamu dalam keadaan depresi? Dan semalam dia sudah minum obat, jadi lebih tenang Bapak Ibu. Yang dirasakan itu tenang, lebih kalem. Biasanya tidak seperti itu. Yang dia sampaikan bahwa saya merasa semua orang seolah-olah itu kayak mau nyerang saya gitu loh. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu lakukan sehingga orang itu menyerang? Saya itu hanya karena saya salah ngomong, terus kemudian orang itu menyerang. Apa yang kamu takutkan ketika orang menyerang? Saya takut mereka tuh marahi saya takut ditunjuk-tunjuk, saya takut disakiti fisik saya. Wah, akhirnya overthinking, berlebihan. Nah, hati-hati bagi kita yang
ini ya, nggak mau kalah. Karena ini bahaya banget kalau nggak mau kalah. Ini biasanya mudah emosi. Susah untuk minta maaf lebih dahulu. Nah, ini satu paket ya. Nggak mau kalah, susah minta maaf. Ego ya. Nah, Bapak Ibu, silakan tulis di kertas. Silakan tulis di kertas seperti ini. Ya, di kertas. Mudah ke distract. Lawannya adalah fokus. Tolong tulis di kertas sebesar-besarnya, yang besar satu gini ya, Bapak Ibu. Nah, tolong tulis di kertas seperti ini. Tolong tulis bahwa mudah terdistract atau tidak fokus. Atau saya tidak mau mengalah. Tulis yang besar di sini. Ya, dengan penuh tekanan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mencoret rasa itu. Coret rasa itu dengan penuh tekanan dan kemudian tuliskan bahwa saya fokus. Saya lebih fokus. Kalau yang distract tadi. Saya lebih mengalah. Nggak mau kalah ya. Berarti saya lebih mengalah. Saya mudah minta maaf. Hati-hati, ini ada kata-kata maaf. Nanti saya akan menjelaskan tentang pentingnya memaafkan. Ya. Terlalu positive thinking, jadi lebih berhati-hati. Mudah maafkan tapi sulit melupakan. Mudah maafkan nggak apa-apa, bagus. Sulit melupakan yang pasti jangan muncul rasa itu lagi. Kalau muncul rasa itu lagi, efeknya nanti ke psikosomatis. Oke, Bapak Ibu silahkan tulis ya. Di sini saya tulis misalkan ya, mudah galau gitu ya, sulit mengambil keputusan. Saya akan coret-coret dengan tebal, kemudian saya tulis di atasnya mudah memutuskan. Yang tadi galau-galau sama, mudah memutuskan. Yang tadinya pemalu ya atau branding lebih berani atau lebih percaya diri. Branding. Introvert, yang mana mau diberesin dulu, apakah introvertnya dulu, ataukah kurang telitinya, ataukah mudinya? Tulis di situ kurang teliti berarti lebih teliti, sering lupa. Orang sering lupa ini biasanya karena terlalu banyak multitasking ya, multifokus. Fokusnya lebih dari satu ya, banyak ide. Nah ini orang-orang bisa jadi satu-satuan. Biasanya orang-orang marketing, orang-orang yang suka di dunia seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu lanjut. Tulis setelah itu selesai ya. Setelah teman-teman coret, silakan tulis. Saya ingin jadi seperti ini. Nah, ini adalah goal kita. Yang pemalu lebih percaya diri. Oke, kita kembali lagi ke materi. Kalau saat sesi kemarin, ya Bapak Ibu saya minta berpasangan, kemudian pasangannya memegang tulisannya, kelemahan kita, maka saya minta semuanya untuk menjebol, menghancurkan ya mental block. Saya udah nggak malu lagi. Ya. Atau Bapak Ibu silakan remas. Kemudian buang, lempar sejauh-jauhnya ke sampah. Remas kertasnya. Recording in Saya bukan peserta pemalu, saya lebih berani lagi. Ya, saya lebih berani lagi ya. Lempar kertasnya. Ini salah satu bentuk kita melepaskan emosi, Bapak Ibu ya. Dengan menulis itu salah satu bentuk rilis emosi. Oke, lanjut. Nah, keluar dari sangkarmu. Kalau kita terkenal dengan sosok yang menghambat, maksudnya menghambat itu di mana ya? Tadi kelemahan saya mudah distract. Saya mudah distract, Bu. Jadi saya harus bagaimana? Yuk keluar yuk dari sangkarnya yuk. Kalau kita mudah ke distract, gimana caranya supaya tidak ke distract? Lebih fokus lagi. Caranya gimana? Yang bikin distract apa? Handphone yang dimatiin dulu ya. Dijauhin dulu ya. Oke. Kemudian mencatat. Kegiatan kita sehari-hari harus dicatat. Supaya tidak mudah terdistract dan lebih terukur. Selesai ya. Hari ini kita selesai mengerjakan ini. Selesai.
Jadi fokus kita hanya ke 5 hal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dulu waktu saya masih, maksudnya pekerjaannya benar-benar overload. Sampai sekarang pun, kalau lagi overload, kebetulan ada bisnis kosmetik juga ya. Jadi setelah mengajar, saya harus packing, saya harus kirim, dan lain sebagainya. Tulis di sini, kalau sudah coret, centang, 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 centang. Selesai. Jadi membuat to-do list. Itu salah satunya supaya tidak mudah ke distract ya Bapak Ibu. 1, bangun pagi, atau kemarinnya malamnya apa yang harus kalau lakukan besok selama 1 minggu kalau perlu dibuat jadwalnya jadi terjadwal supaya lebih fokus. Yang kedua, ketika kita sudah di hari hanya tapi gangguan masih banyak, boleh ini handphone dibalik ya, ditutup ya, karena saya harus 10 menit surat ini, misalkan bikin surat ini harus jadi. Nah, lanjut, kita sepakat ya untuk keluar dari sangkarnya dengan cara tadi. Kalau yang ke distract. Oke. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, punya teman atau alarm atau media yang mengingatkan kita untuk kembali fokus. Jadi contoh, teman saya ini harus merawat ibunya yang stroke. Satu-satunya anak yang bisa merawatnya adalah teman saya ini, teman saya perempuan, yang lainnya itu sibuk dengan aktivitasnya sendiri ya, sibuk dengan pekerjaan, sehingga teman saya ini sebagai seorang legal di suatu bank harus mondar-mandir, riwa-riwi, harus datang ke rumah sakit. Karena waktu itu tidak bisa, jadi yang dilakukan adalah dia buat alarm. Oh, ibu harus saya ingetin untuk minum ini. Nah, siapa yang ada di situ, saya akan ingetin. Jadi dia bikin alarm. Jam 8 waktunya makan ini, jam 12 makan ini, dan lain sebagainya. Atau enggak, kita punya partner, circle yang saling mengingatkan. Circle-nya mesti yang positif ya, maksudnya saling mengingatkan. Kalau diet, ya udah diet bareng. Oke? Nah, Bapak Ibu, jika sekarang yang membuat, nah, tadi ada yang merasa mudah ke distract, kenyataannya sekarang kondisinya seperti ini. Jadi Bapak Ibu silahkan, yang tadi kelemahan itu ada di timbangan yang kiri, goalnya, harapan ada di timbangan yang kanan. Pernah tidak Bapak Ibu merasakan, duh gagal nih, pekerjaannya harusnya selesai 1 jam, tapi ternyata belum selesai. Akhirnya yang kita rasakan apa? Antara harapan dengan kenyataan. Harapannya sih besar, harapan saya sih sudah selesai, tapi kenyataannya tidak selesai. Apa sih yang dirasakan? Kecewa, marah, sedih, stres. Saya terlalu dominan sehingga dalam pembicaraan, sehingga mungkin melukai teman saya, dan saya pun tidak mau minta maaf gitu ya. Sedangkan teman saya sudah terluka, misalkan ya, sudah terluka dengan apa yang saya lakukan. Ya, maka ya tentunya, wah, saya harus berubah nih, harus menjadi orang yang lebih saya kurangi deh, nggak terlalu dominan. Saya harus asertif, jadi pribadi yang asertif. Jadi dalam berkomunikasi itu ada 3 Bapak Ibu ya. Orang yang pasif, diem aja. Orang yang aktif, dominan ya dalam pembicaraan, dalam sebuah rapat, dalam sebuah pertemuan. Dan yang terakhir itu adalah asertif. Mana yang saat ini sedang dibutuhkan? Yang asertif. Bukan saat ini saja, seharusnya ya Bapak Ibu ya. Seharusnya. Karena kalau dulu itu dalam suatu media rapat, biasanya sih yang memimpin itu yang dominan. Biasanya. Nah, sekarang kita ini lebih terbuka, lebih musyawarah mufakat ya, lebih berdialog. Jadi dibutuhkan orang-orang yang karakternya asertif. Kalau kita nggak bisa, apalagi banyak yang sekarang ya depresi, itu karena kita memendam. Yuk sampaikan kalau memang kita tidak sesuai, sampaikan, utarakan. Jadi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan begini, banyak terjadi case perpisahan. Nah, ini karena saya diingetin dengan dulu waktu zaman saya di bank, nasihat dari atasan saya, kebetulan ada tim saya itu yang mengalami rumah tangganya ini ya berpisah gitu di usia pernikahan yang masih muda. Beliau berpesan bahwa dalam rumah tangga itu ya coba kurangi harapannya apa, coba mulai diimbangkan nih timbangannya antara harapan dan kenyataan disamain. Nah, kalaupun terjadi di dunia kantor gitu ya, antara atasan dan bawahan.
Nah, bawahan atau kita sebagai tim karyawannya ingin atasan ini nih lebih mendengarkan gitu. Maka harapan kita ini kayaknya susah banget nih. Atasan tuh udah dikasih tahu nggak bisa berubah juga. Ya udahlah, kita coba harapan kita turunin ya supaya antara harapan dan kenyataan nggak terlalu jomplang. Kalau terlalu jomplang, timbangannya terlalu tinggi begini ya, Bapak Ibu, maka yang kita rasakan adalah kecewa, marah, sedih, dan stres. Ya, misal nih, saya dididik orang tua saya disiplin, tapi ternyata di sekolah kok banyak yang telat, nggak ditegur gitu ya. Atau kalau misalkan saya itu berharap orang tua saya itu orang yang baik, penyayang seperti orang tuanya teman saya. Tapi ternyata kenyataannya bapak saya ini galak banget, bapak saya ini jahat dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah stres, kecewa, marah, sedih. Ada sebuah buku, ini Bapak Ibu ya. Nih, kekecewaan itu tidak bisa karena tidak bisa memaafkan diri sendiri. Itu tadi. Ini kan standar ini kan yang bikin kita ya Bapak Ibu ya. Harapan-harapannya yang bikin kita sendiri. Maka yang undang penyakit itu sebenarnya kita sendiri kan. Kecewa, marah, sedih, stres itu kan kita sendiri. Maka untuk mengobatinya gimana? Ya penyebab sakit kita apa? Kita turunin stres, harapannya kita turunin. Nah, apa yang terjadi? Kecewa itu tidak bisa memaafkan diri sendiri. Kebanyakan terjadi karena kita tidak bisa memaafkan diri sendiri. Nah, orang yang tidak bisa memaafkan, metabolisme tubuhnya itu seperti orang yang stres, tegang, dan mudah marah. Ini ada di buku The Miracle of Forgiveness. Beberapa waktu yang lalu saya juga mengundang ya mengundang pembicara di live IG saya itu autor dari atau yang menulis buku The Miracle of Forgiveness. Ini adalah hasil penelitian dari peneliti ya, ilmuwan dari luar negeri tahun 2000-an bahwa ternyata orang yang tidak bisa memaafkan itu metabolisme tubuhnya seperti orang yang stres. Jadi kalau kita yang perempuan nih ya Bapak Ibu ya, yang perempuan biasanya kalau mendekati mens atau menstruasi gitu ya atau haid, atau bapak-bapak mungkin juga ada yang agak menjauh nih kalau seandainya pasangannya lagi haid, karena kalau orang Surabaya senggol bacok gitu ya, agak sensitif banget. Nah itu loh, kita sebagai yang merasakan marah aja nggak nyaman, nggak enak loh, ini marah ini rasanya dada itu deg 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 deg, ya, keringetan setelah marah, rasanya nggak nyaman. Nah sama halnya ketika kita terluka, seret, terluka ya, kita kecewa, terluka, seret, kena silet, terus lukanya menganga, terus kemudian lukanya nggak diobatin, maka dia akan terbuka terus. Terus kalau ada bakteri, kuman dan sebagainya, dia akan semakin merantai itu menyebar ya, menyebar ke tubuh kita, akhirnya jadi infeksi. Ya, bahaya kan Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya ketika kita terluka, seret, gimana caranya kita bisa menutup, bahkan tubuh kita tanpa kita obatin ya, tanpa kita kasih obat merah, tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika kita sampai seret ya, itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Maka kalau kita kecewa itu karena apa? Kita sendiri yang menentukan standarnya. Ya udah kita turunin, speknya kita turunin. Ya. Maka tubuh kita ini sebenarnya bisa menjadi penyembuh untuk luka batin dalam diri kita sendiri. Ya. Dan Bapak Ibu, memendam emosi itu menyebabkan psikosomatis. Dari mana? Ya, darah. Ini ilmuwan dari penelitian seorang profesor dari Jepang yang meneliti tentang air, molekul air ya. Molekul air ketika diteliti, molekul air itu kalau sering kita beri ucapan yang jelek, ucapan yang jahat, maka bentuk molekulnya itu nggak beraturan. Lalu ketika kita sering sebutkan, halo, air kamu baik, dan lain sebagainya, molekulnya itu beraturan, bagus gitu, saling bergandengan. Nah, yang terjadi apa? Ketika molekul itu kita beri doa-doa, kita beri pujian-pujian sesuai dengan keyakinan kita ya. Ya, bacaan-bacaan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Molekul air ini berubah, bersinar Bapak Ibu. Nah, sama dengan darah. Tubuh kita ini kan 70% isinya air ya.
darah. Di dalam darah itu kalau kita marah, bentuknya itu aneh gitu loh. Nggak teratur. Nggak teratur. Ada yang ke sana, ke sini, dan sebagainya. Tapi ketika ya, ketika kita sedang bahagia, darah kita itu ternyata bentuknya bergandengan gini. Gandengan rapi gitu. Kita ngelihatnya itu ikut senyum loh. Waktu saya ditunjukkan itu. Saya belum share ya. Mungkin minggu depan saya tunjukkan. Kita ngelihatnya itu ikut senyum. Woi, lucu ya gitu. Anak kecil bergandengan gitu. Nah, lain lagi ketika darah itu ya, atau ketika kita sering-sering bersyukur. Maka sel darah itu ada yang mereka berpencar tapi jaraknya sama. Kemudian ada sesuatu yang unik lagi. Ada sesuatu yang bersinar. Di antara darah-darah itu ada yang bersinar. Nah, makanya orang yang bahagia, orang yang happy, apalagi orang-orang yang mungkin lebih dekat dengan agama, secara wajah itu kan kayaknya bersinar ya. Pernah ya Bapak Ibu ya lihat ustadz atau siapa atau eh, paus ya, atau siapapun ya petinggi agama ya. Itu saya melihat mereka itu kayaknya adem gitu wajahnya. Ya karena emosi-emosi yang ada dalam dirinya mereka rilis, mereka keluarkan. Ngapain? Untuk apa? Yang penting hati damai, hati tenang. Ya, oke. Bapak Ibu, 15 menit lagi sesi ini berakhir. Tapi nanti ada tugas dan ada sesi tanya jawab ya. Nah, marah, sedih, itu sama dengan logika kita itu turun. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu marah, sedih, bisa nggak baca buku yang setebal, yang tebel banget ya, bukunya saya ketumpuk di bawah. Bisa nggak Bapak Ibu belajar sebuah ini ya, satu bundle gini? Nggak bisa. Ketika kita marah, ketika kita sedih, isinya mungkin baru baru baca buku cerita tentang kesedihan, baru halaman pertama kedua, kita ikutan nangis, ikutan marah, tutup bukunya, akhirnya tidur gitu ya. Logika kita itu turun, nggak bisa berpikir dengan jernih. Dan yang terjadi adalah emosi kita naik. Maka sampai beberapa waktu yang lalu ya, kami membuat konten ya bahwa orang yang marah itu sama dengan bodoh sesaat. Karena Bapak Ibu ya, logika kita itu turun. Yang ada itu adalah emosi. Ya, bodoh sesaat iya. Tapi dampaknya bahaya sekali orang kalau yang sampai sesaat bodoh tapi efeknya itu berkepanjangan. Kalau orang lain yang kita marahin, ya, yang kita marahin itu kondisinya tidak terima sampai harus ke ranah hukum misalkan. Ya, artinya kan jadi berkepanjangan. Hanya karena kita marah bodoh sesaat, maka kita akan sedih berkepanjangan, maka kita akan tidak tenang hidupnya. Mungkin akan bodoh berkepanjangan lagi karena lebih emosi lagi gitu ya. Lalu tenang dan bahagia. Sedangkan orang yang tenang dan bahagia, logikanya itu akan naik dan emosinya akan turun. Maka kalau kita lagi tenang, lagi bahagia, membaca buku itu rasanya cepet banget gitu. Belajar itu rasanya jadi nyaman. Maka kita akan lebih pintar karena ilmu-ilmu atau materi yang kita serap lebih banyak dibandingkan orang yang logikanya turun, tapi emosinya naik. Ya, Bapak Ibu ya. Setuju ya, sepakat ya. Jika ada yang ingin diluruskan, boleh diluruskan. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita dalam keadaan, nah cantik banget ya, Pak Mahendra, boleh dong berkomentar Pak Mahendra ya. Di antara yang sisi biru ya, dindingnya yang biru maksudnya, dinding yang biru, kemudian ada seseorang yang kayak Barbie ini ya, pakai baju warna pink, bawa bunga, dengan seseorang yang cemberut, kemudian pakai baju warna biru, padahal bajunya ceria ya, tetapi ekspresinya tidak ceria, tidak happy, ya, cemberut. Maka kita akan lebih nyaman neraktir yang mana? Kita akan lebih nyaman ngajak ngobrol yang mana gitu ya. Kita akan lebih nyaman untuk ngasih project itu kemana. Kita datang dulu, ini aku punya project nih.
Aku mau ngobrol sama yang si biru, pakai baju biru, atau yang pakai baju pink ya? Pink. Pink, Mbak Nada, pink ya. Menyenangkan gitu ya kayaknya ya. Sama Hendra boleh lah berkomentar, Pak. Oke. Pink ini nyenangin banget. Dilihat aja orangnya udah menyenangkan gitu. Dibandingkan dengan yang baju biru. Oke, artinya secara tidak langsung, ketika hati kita bahagia ya, kembali lagi ke sini ya, ketika kita tenang, bahagia, logika naik, maka emosi turun. Orang akan nyaman dekat-dekat dengan kita. Ya, nah seperti ini. Orang akan lebih nyaman ngasih project atau mendekati sosok yang pakai baju pink dan bawa bunga. Dibandingkan saya harus berdekatan dengan sosok yang cemberut seperti ini, pakai baju warna biru. Ya, lebih menyenangkan saya ngasih uang atau rezeki itu akan datang pada kita yang bahagia. Magnet, kita bisa jadi magnet rezeki, yes. Ketika kita bahagia, ketika kita happy, terpancar dari ekspresi wajah kita, terpancar dari apa yang kita share di media sosial, apa yang kita share, publish di ini ya, tempat umum, dari cara kita berpakaian, ya, itu otomatis orang akan melihat kok kalau kita tuh bahagia. Nah, kembali lagi kepada teman-teman tadi. Ya, saya buka dulu kolom chatnya. Kembali kepada teman-teman tadi yang ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa. Ya, Mbak Nada ingin dikenal sebagai sosok konten kreator yang oke, yang rame. Kelihatan nggak sih colorful? Yes, bajunya warna pink, kadang coklat gitu ya. Rame ya Mbak ya. Kadang kuning, kadang hijau gitu ya. Rame. Ada orang yang bajunya tuh coklat nuansanya. Ada orang yang bajunya warnanya hitam. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa tanpa kita berbicara bahwa kita sedih, maka sebenarnya dari tampilan tubuh kita, dari tampilan ekspresi wajah kita, itu sudah bisa terpancarkan bahwa Anda sedang sedih, walaupun Anda, saya tanya, Anda bahagia. Apa kabar hari ini? Happy? Happy, tapi mulutnya ke bawah, kemudian duduknya agak lemes gitu. Ada yang satunya lagi, apa kabar Bapak Ibu? Happy? Yes, saya happy. Nah, ada yang seperti itu. Ya, maka yang benar-benar terpancar dari dirinya, itulah yang kita tangkap Bapak Ibu. Saya menangkap sinyalnya bahwa Mbak Nada ini, iya orangnya ini colorful ya, karena setiap ketemu bajunya ganti-ganti warnanya. Coba saya lihat di Instagramnya, wah iya, apalagi jadi konten kreator, dapat ini, endorse ya. Testimoni nih. Alhamdulillah. Ya, kemudian kemudian ya, dari dua gambar ini aja saya lebih fokusnya ke yang bawa bunga dibandingkan yang gambar ini ya, yang lagi cemberut gitu. Jadi Bapak Ibu, apa sih maknanya? Tadi kita bahas dari jam 9:30 tadi ya. Maknanya adalah yang pertama, ya, kita mesti pahami diri kita sendiri. Ketika kita memahami diri kita sendiri, bahwa oh ternyata orang lain itu banyak mengenal saya sebagai orang yang jago bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris kira-kira positif atau negatif? Positif. Oke. Ketika tahu bahwa saya kejagonya bahasa Inggris, tapi saya takut Bu, nanti dideketin, dimintain contekan, karena itu saya nggak bisa Bu. Nah, otomatis kalau ada proyek-proyek bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, saya akan menghubungi Mas Bintang. Nah, rezeki datang loh Mas. Nah, beda ketika kita dikenal sebagai sosok yang pemalu. Kira-kira saya ada kepentingan apa ya untuk menghubungi Mbak Nada kalau dia itu sebagai sosok konten kreator yang pemalu, yang introvert. Saya menghubungi gimana ya? Sedangkan konten-konten saya ini konten-konten yang ceria, konten-konten yang happy gitu. Kecuali kelas ini adalah kelas terapi keberlimpahan di mana rilis emosi. Jadi sebelum sesi kelas ini saya mengiring orang-orang, menarik orang-orang yang kondisinya sedang terpuruk. Kemudian beberapa waktu lalu juga saya sedang mengadakan bedah buku tentang The Miracle of Forgiveness, ya, keajaiban dengan maafkan. Maka yang saya
tampilkan dalam media sosial adalah saya ingin mengundang orang-orang yang kondisinya belum bisa maafkan, memiliki luka batin gitu. Ya. Maka itu yang saya tampilkan di media sosial saya, gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau Mas Bintang dikenal sebagai sosok orang yang ahli jago bahasa Inggris, maka kalau ada kepentingan dalam hal terjemahan bahasa Inggris, saya akan minta tolong kepada Mas Bintang. Mas Bintang otomatis sudah terekam di dalam otak saya, oke, bahasa Inggris Mas Bintang. Konten kreator Mbak Nada. Proyek pelatihan Mas Teguh. Oke. Ya, maka keberlimpahan itu akan datang dengan sendirinya. Keberlimpahan itu artinya maksudnya kita tuh jadi merasa lebih, oh saya punya banyak teman ya, lebih banyak bersyukur. Oh kalau ada apa-apa semuanya itu ada, saya udah punya. Oh ternyata hidup saya itu sudah lengkap loh, nggak ada kekurangannya. Oh ternyata saya punya anak spesial Bapak Ibu ya, spesial pakai telur gitu, berkebutuhan khusus. Awal mulanya anak ini, kenapa ya Allah turunkan anak ini ke saya gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa? Oh, ternyata saya banyak belajar dari anak ini. Jadi anak saya ini juga ternyata guru saya gitu. Guru saya untuk bersabar, guru saya untuk lebih menenangkan batin, guru saya untuk belajar psikologi sehingga saya nyemplunglah di dunia ini gitu ya. Rilis emosi dan lain sebagainya. Karena bagi ibu-ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, merilis emosi itu penting. Kenapa? Karena kita sendiri tidak bisa berkomunikasi baik dengan mereka. Mereka sendiri pun tidak kesulitan mengungkapkan isi hatinya. Untuk itu ya udah, kalau kesulitan ya udah kita cari yang lainnya. Kita cari syukurnya aja. Coba deh kita syukuri anak ini bisanya apa. Coba deh kita syukuri dengan saya punya anak yang spesial. Oh ternyata saya banyak belajar psikologi. Saya banyak ketemu dengan orang-orang psikolog-psikolog. Saya banyak ketemu dengan terapis-terapis. Dan akhirnya saya lebih pinter gitu. Sehingga kembali lagi hukum ini akan berlaku. Ketika kita tenang, ketika kita bahagia, logika naik, emosi turun, maka kita akan pintar. Di awal-awal saya merasa marah ketika diberitahu bahwa anak saya autis gitu ya. Masa sih anak saya autis? Setahu saya autis nggak begini, karena saya zaman kuliah sudah belajar tentang autis. Gitu. Saya juga meneliti tentang autis. Enggak. Denial yang terjadi. Saya kaget, shock ya. Di kantor tuh saya masuk ke kamar mandi dan saya agak-agak menangis ya Pak. Nggak Bu ya, jadi marah, sedih jadi satu, logika saya nggak main, yang ada saya nangis. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi nangis itu adalah bentuk emosi positif. Tetapi tidak enak, tidak nyaman. Setelah nangis, saya juga lebih lega. Setelah itu, oke, Lala, what should we do? Ayo, abis ini kita mau ngapain bareng nih? Saya bicara dengan batin saya gitu. Ayo, abis ini kita ngapain? Abis ini kita ngapain? Oke, kita cari siapa yang bisa menyembuhkan. Tentunya dalam melalui tahapan lebih tenang. Ketika logika tenang, maka logika naik, emosi turun, maka kita ketemulah. Oke, yuk kita bawa ke tempat terapis. Oke, ada kendala biaya. Oh, yuk kita cari biayanya bagaimana. Oke, akhirnya ketemu dan akhirnya kita lebih pintar tentang menangani masalah anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, oke Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah keberlimpahan. Ini kayak menakutkan banget ya sisi sebelah kanan. Yang gersang. Nah, ini biasanya satu kesatuan. Orang yang sedih berkepanjangan, itu kayaknya hidupnya tuh gersang ini. Panas ya. Sedangkan orang yang happy, bahagia, tenang, penuh keberlimpahan itu seperti halnya dunia ini yang wow, serba hijau, indah. Dari kacamata mereka tuh kita melihat hidup tuh lebih berbeda. Nah, Bapak Ibu, silahkan menuliskan 3 hal positif. Atau boleh, sekarang waktunya sesi tanya jawab ya. Sambil sesi tanya jawab, maka teman-teman lainnya boleh menuliskan 3 hal positif di kolom chat. Boleh untuk umum ya, ini tidak di private. Silahkan dituliskan 3 hal positif yang teman-teman bisa dapatkan selama mengikuti materi dari jam 9:30 sampai saat ini. Ya, jam 11 kurang 3 menit. Oke, silahkan dituliskan 3 insight positif. Atas boleh langsung raise hand ya Mbak Nada ya.
sesinya saya kembalikan ke Mbak Nadia sambil teman-teman menyelesaikan untuk 3 hal positif. Kenapa ini penting saya lakukan? Ini untuk mengukur Bapak Ibu. Saya ingin mengukur Bapak Ibu apakah memahami penyampaian apa yang saya utarakan ini ya. Informasi-informasi yang saya sampaikan ini, apakah Bapak Ibu memahaminya sejauh mana? Dengan cara Bapak Ibu silahkan menuliskan 3 insight positif, 3 hal positif yang Bapak Ibu terima, yang Bapak Ibu dapatkan. Oke. Nah, sesi terakhir nanti ada sesi penilaian. Ini tugas untuk selama 1 minggu ya. Sambil menunggu sesi kelas di hari Sabtu berikutnya. Oke. Silahkan dituliskan 3 insight positifnya apa saja dan kenapa 3, selalu 3 ya. Kalau 1, 2 itu terlalu pendek, terlalu sedikit. Kalau 3 itu cukup. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan 3 insight di kolom chat atau bisa Chat juga ya. raise hand. Oke, ya boleh secara langsung juga boleh. Mungkin dari Mbak Tia, Mbak Nia, Pak Adi, Pak Azmi, Bu Resmi. Ya, Mbak Nada, boleh sambil dinyalakan musiknya yang tadi relaksasi ya Mbak Nada, supaya Oke, lebih Bu. menghayati. Nah, ini ada Mbak Nia nih. Mungkin Mbak Nia bisa langsung sesi sharing. Oke, Mbak Oh, Nia. sharing apa nih Mbak? Kalau dari yang materi yang dari Mbak Lala tadi, aku nyampein bahwa itu ternyata marah itu bisa bikin logika turun ya Mbak ya. Yes, Nah, maksudnya kan berarti kan harus belajar bagaimana cara untuk mengelola marah itu kan kitanya nanti jadinya. betul Ah, Mbak Nia. nah, apakah itu menjadi bagian dari materi untuk minggu selanjutnya atau seperti apa? Ya, iya Mbak Nia. Jadi minggu depan kita akan rilis emosi. Ini saya spill dulu nggak apa-apa ya, saya spill sebentar. Oke, di sesi rilis emosi, jadi emosi-emosi itu ada macam-macam. Emosi itu sebenarnya datang juga ditentukan oleh yang di atas ya. Jadi sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya, bahkan selembar daun turun pun ya, jatuh pun itu juga atas kehendaknya gitu. Nah, rasa emosi, rasa marah, sedih, kemudian kecewa, itu juga bentuk emosi. Tapi emosi itu ada yang nyaman dan tidak. Sehingga sering disebut orang emosi negatif dan emosi positif ya. Emosi negatif itu seperti tadi yang bikin gak nyaman, marah, sedih dan lain sebagainya. Nah, marah itu bisa dirilis. Salah satu contoh kemarahan kita Bapak Mbak Nia ya. Tadi kita sudah praktek gimana caranya, salah satunya adalah menulis itu terapi untuk rilis emosi. Jadi kalau emosi ini nggak nyaman ya, kita tulis di sini ya, tulis saya sedang marah. Kenapa marah? Tulis aja. Semuanya apa yang Mbak rasakan ditulis. Itu salah satu bentuk terapi rilis emosi. Nah, yang kedua, dengan ada caranya teknik pernafasan. Ya, kalau di beberapa ilmu yang saya peroleh itu ada pernafasan 789. 7 detik ya, 7 hitungan ditarik, 8 ditahan, 9 dilepaskan. Tapi saya biasanya cukup dengan 5 karena kadang kepanjangan ya. Jadi 5 detik Mbak. 3 detik, 3, 4, 5. 3, kemudian tahan yang 4, keluarkan 5 hitungan. Karena kadang-kadang kita tuh butuh cepat untuk action ya. Oke. Barusan disakitin, oke, kita tarik nafas dulu. 3, 1, 2, 3, tahan nafas. 1, 2, 3, 4, kemudian lepaskan. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ulangin lagi kalau masih belum, 3, 4, 5. Terus ya. Oke, ada lagi Mbak teknik. Besok kita praktekkan spiritual emotional freedom technique. Ya. Di situ banyak perpaduan. Jadi kita akan menotok ya istilahnya ya, notok titik-titik meridian. Titik meridian itu perkumpulan dari ini ya, darah-darah kita tuh kayak melintasi sebuah titik-titik itu. Ada 19 titik dalam tubuh kita
Kita besok akan praktek untuk notok-notok nih, supaya pecah gitu ya. Darahnya itu yang tadinya kaku-kaku, yang tadi bentuknya nggak berat-berat karena marah, ketika kita totok itu dia akan terurai. Set. Nah, dengan cara kita pasrah ke badan di atas. Ini kayak eh, saya pernah juga diajarin nih sama mamanya Mbak Nia nih. Oke, karena memang beberapa terapi-terapi itu nggak bisa kita lakukan sendiri gitu. Jadi harus ada yang memandu, harus ada yang mendampingi. Nah itu ternyata saya terapkan untuk rasa sakit. Jadi beberapa waktu yang lalu saya merasa sakit gitu. Nggak ngerti sakitnya itu kenapa. Kenapa sih rasanya nggak nyaman di dada sebelah kiri. Saya peta nih. Jadi gini, kalau dokter tuh mungkin bisa menganalisa saya, oh ini faktornya sakit karena bakteri. Jadi obatnya adalah antibakteri. Virus. Jadi obatnya adalah antivirus. Nah, ketika saya sakitnya apa sih? Kecewa. Bukan kecewa. Ketika saya sebutkan rasanya apa ini di sini? Marah, bukan marah. Sedih, bukan juga. Terus apa ini rasanya? Nah, itu kita cari tahu dulu, Mbak, supaya apa? Ketika kita sudah tahu, oh bentuk emosinya itu adalah rasa tidak dihargai, rasa disisihkan, rasa tidak diperhatikan, ya gitu ya. Maka doa kita pun akan lebih spesifik. Nah, ketika kita udah totok-totok gini, oh iya benar rasanya saya tidak dihargai. Oke, baik. Kita berdoanya adalah walaupun saya merasa tidak dihargai, saya ikhlas, saya ridho menerima rasa sakit ini, ya, karena rasa tidak dihargai ini menyebabkan dada kiri saya sakit, saya ikhlas ya Allah, ya, saya ridho, maka saya ikhlas, saya ridho, saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk kedamaian hati saya ini. Nah, itu terus itu sampai sampai rasa itu hilang. Nanti kita praktek ya di minggu depan. Insya Allah ketemu minggu depan walala Manado. Ya, ketemu minggu depan ya. Amin. Ya, itu adalah salah satu bentuk teknik ya rilis emosi dan ternyata yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, waktu saya mengisi training selling skill, saya rubah set seketika karena saya kayaknya materi berikutnya nggak nyampe kalau saya nggak rilis emosi dulu. Baru pertama kali saya mengubah materi itu saat itu juga. Sebelumnya saya rubah materi itu kalau kalau sebelum acara dimulai ya. Ini tidak. Saat itu juga saya, oke ganti materi, stop dulu. Pak, tolong nyalakan musik relaksasi. Saya akan bantu Bapak Ibu untuk rilis emosi terlebih dahulu. Dan di saat itu pula nggak butuh waktu lama. Ketika saya minta coba tuliskan 3 strength dan 3 weakness. 3 strength dan 3 weakness itu sudah dituliskan ya. Baru nulis itu aja udah nangis. Setelah sesi selesai, ternyata ketemu saya lagi di lobi hotel. Saya baru tanya, Ibu, tadi saya nggak lihat Ibu waktu sesi acara, tapi tiba-tiba Ibu menangis. Langsung nangis lagi. Oke, nggak mempan ini pakai teknik pernafasan. Yuk Bu, saya butuh waktu Ibu 10 menit. Ibu relax dulu. Akhirnya kita terapi safe. Gimana rasanya Bu? Alhamdulillah lebih plong. Lebih. Jadi yang tadinya dia ngempet ya nahan, akhirnya lebih suat keluar semuanya yang beliau rasakan. Jadi sebenarnya tubuh kita ini tanpa obat itu bisa menyembuhkan diri sendiri. Karena sejatinya yang mengundang rasa sakit itu kita sendiri. Oke. Yuk, Wah, ada yang memberikan ini? ada juga Bu yang Ada memberikan insight menuliskan? dari Mas Bintang. Dari Mas Bintang ini. Hal positif yang pertama belajar bahwa bahagia itu penting. Yang kedua belajar mengidentifikasi mental block. Dan yang ketiga Yes. yaitu belajar untuk lebih tenang dan mengontrol emosi. Oke, baik. Hal positif belajar bahwa bahagia itu penting. Yes. Yang kedua belajar mengidentifikasi mental block. Ya, mental block setelah diidentifikasi segera dihancurkan ya. Kalau ingin bertumbuh, kita kan pernah dengar istilah growth mindset dan fixed mindset. Jangan sampai kita ini ya udah di 2025 gitu, udah usia semakin bertambah, kita masih fixed mindset. Mindsetnya tuh nggak mau berubah, nggak mau tumbuh gitu ya, nggak mau jadi orang yang lebih baik. Jadi stop untuk mengkotakkan diri kita, aku nggak bisa. Kalaupun memang untuk hal tertentu saya tidak sanggup Pak untuk untuk menyelesaikan tugas ini untuk hal tertentu, itu nggak apa-apa, tapi kita sampaikan, jangan dipendam, jangan disimpan. Ya,
Buku yang tadi saya sampaikan tentang forgiveness therapy itu ada cerita yang sebenarnya kejadian nyata. Saya juga pernah. Jadi kenapa sih Bapak Ibu saya ingin menghadirkan kelas ini? Jadi saya sendiri dulu pernah operasi ini Mbak Nada, pernah operasi ini ya daerah dada gitu ya perempuan ya. Itu kita ambil benjolan-benjolannya. Di situ isinya nggak cuman kista, ada beberapa jenis penyakit lainnya. Benjolan-benjolan itu macam-macam. Mbak Nada kalau pernah lihat lemaknya di bakso gitu ya. Nah, bentuknya itu seperti itu. Benjolan-benjolan pada perempuan itu bentuknya seperti itu. Pada dada perempuan itu bentuknya gambarannya seperti itu. Ternyata satu penyebabnya, iya saya suka jajannya suka banget ya. Yang kedua, ternyata ada masalah emosi. Ada kekecewaan, kesedihan yang ternyata terpendam itu bertahun-tahun. Mungkin juga ada trauma. Saya waktu itu belum belajar tentang emosi, rilis emosi. Jadi saya nggak ngerti, ibu karena suka jajan ya, iya aja gitu. Ya, ternyata walaupun setelah dioperasi, loh kok muncul lagi? Berarti masalahnya bukan situ, padahal saya sudah menjaga makanan loh dok, gitu ya. Berarti masalahnya bukan di situ bu, masalah yang lainnya, yaitu nggak tahu saya waktu belum belajar rilis emosi. Nah ternyata saya dipertemukan di tahun 2008. Saya operasi itu 2007. Di 2008 dipertemukan dengan seorang nasabah saya yang dia itu membeli villa tujuannya hanya untuk healing. Nah, terus bayangan saya beliau datang dengan suaminya gitu ya. Saya temuin gitu, Mbak saya ingin membelikan istri saya villa. Villa itu dipakai untuk mencari inspirasi beliau sedang membuat sebuah buku. Ternyata penyakit beliau ini sudah ditangani 6 dokter. Beliau ini sosok yang berprestasi sekali. Punya bisnis kumon, kemudian sampai harus dapat reward ke Jepang, melakukan presentasi di Jepang, membawa nama Indonesia gitu ya. Ternyata harus stop berhenti karena beliau sedang sakit, dinyatakan sakit. Dinyatakan sakit, kemudian punya gangguan di daerah, ini sakit yang ditakuti oleh perempuan. Ya perempuan tuh kalau nggak payudaranya ya, maksudnya kemudian juga serviks. Dan beliau ini ada rekamannya Pak, yang sekarang ada Pak. Ada Bapak, nanti akan diupload di YouTube-nya Aksi, nanti akan di-share link YouTube-nya. Oke, siap. Dan beliau ini memiliki di dalam buku tersebut ini sebenarnya kisah ini perpaduan ya, campuran. Jadi di dalam buku itu dinyatakan bahwa ada sosok yang bernama Meni, memiliki penyakit yang yaitu tadi kanker serviks ya. Kanker serviks itu sudah ditangani beberapa dokter, tidak sembuh, tapi ternyata dengan memaafkan, setelah dia tahu masalahnya adalah di emosi, dokter-dokter tadi sudah angkat tangan, udah nggak bisa bu ini ya. Ternyata dengan memaafkan, nggak lama kemudian setelah di USG, diobservasi, hilang kankernya. Kalau untuk case saya sendiri, dengan cara coba bu, ibu nanti segera menyusui ya, karena ketika ibu menyusui itu hormon bahagia itu muncul. Ya, ketika ibu melahirkan, punya anak, ya kebahagiaan itu maksudnya akan merasa lebih bahagia, bagi kayak kebahagiaan itu akan lebih komplit gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak muncul lagi mbak, alhamdulillah jangan ya, jangan muncul lagi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya, ternyata ketemu dengan sekarang beliau sudah membuat sebuah buku itu saya bedah ya, karena saya ingin ada kaitannya merilis emosi dan memaafkan. Ternyata setelah kita bedah betul metabolisme tubuh kita ketika kita stres, ketika kita marah ya sulit untuk memaafkan. Ketika kita sulit memaafkan, maka sama dengan orang yang stres. Ya, hanya karena sulit memaafkan, luka batin. Tadi ada yang mudah memaafkan tetapi masih menyimpan. Nah, pertanyaan saya, ketika menyimpan, apakah masih muncul rasa itu? Kalau kita belum selesai memaafkan, maka ya kalau kita masih memaafkan aja, oke, itu berada di titik nol. Tapi ketika kita sudah, kalau dihadirkan masalah itu, perasaannya hilang. Bahkan sampai mendoakan si orang tadi ya, yang menyerang kita, maka kita sudah berada di titik plus. Ini ada minus, nol, plus. Berdamai dengan keadaan, nah itu artinya kita sudah memaafkan secara positif. Itu
itu Mbak Nada, ketika kita sudah mengaktifkan secara positif, otomatis kita akan mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita dan kita mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain, pahala kita insya Allah bertambah ya, karena kita akan melakukan satu kebaikan. Ya, oke. Wah, Oke, Masya baik. Allah, ceritanya sangat menginspirasi ya, Bu. Sangat menginspirasi sekali. Keajaiban-keajaiban itu akan datang. Ini masalah dengan penyakit pada tubuh kita ya. Keajaiban lainnya Bapak Ibu akan kita share besok di minggu kedua dan minggu ketiga. Banyak sekali sebenarnya keajaiban-keajaiban yang sebenarnya sudah datang ke dalam diri kita. Tinggal kita peka atau tidak. Dan Benar. apakah kejadian tersebut membuat kita belajar sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Atau bahkan kita semakin terperosok dengan adanya sebuah kejadian. Ya, Benar. oke. Bahwa Dadah. kalau emosi itu sangat-sangat insightful ya, Bu ya, impactful. Betul, betul sekali Mbak Nada. Ya, seperti yang tadi yang saya contohkan itu tadi, ya, ada seseorang yang menangis karena ditinggal suaminya menikah lagi ya, di usia sampai ini udah 4 tahun berjalan, dan saya yakin itu mengganggu pencapaiannya, mengganggu kinerjanya. Ya, mengganggu kinerjanya, yes. Sehingga untuk jalan tadi karena logikanya nggak logikanya menurun. Ya, mau jalan kemana? Aduh, aku masih sakit hati. Kok rasanya nggak enak ya mau keluar rumah. Mau ketemu orang tuh rasanya nggak enak gitu. Yang saya pesankan adalah yang mulai ditaruh dulu, rasa sakitnya mulai dilepaskan dulu. Nggak apa-apa kok mau nangis berhari-hari, nggak apa-apa. Tapi selesai, jangan lama-lama. Sekali lagi, ketika kita memendam rasa emosi yang negatif, ya, yang nggak nyaman di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu menyimpan loh. Sebelah sini itu rasa sedih ada. Kemudian kalau tanggal-tanggal tua, tanggal tua itu biasanya ensok gitu yang sakit. Itu karena kepikiran tentang keuangan. Kemudian kalau kita sering mah, itu biasanya kita ada rasa takut. Kalau kalau kita sering marah, itu tadi antara tumor kah, marah, sedih kepada orang terdekat, itu biasanya kita akan sering merasa munculnya adalah rasa ada penyakit tumor, ada kista dan lain sebagainya. Itu terjadi beneran. Saya ketemu dengan teman-teman yang mengalami sakit kista ya di gusinya. Ternyata selama ini dia tuh ketika melihat adiknya, dia tuh marah. Yang dia lakukan ketika marah adalah menggigit giginya, Mbak Nada. Jadi giginya tuh digerget, gitu. Nah, ketika ada penekanan itu, ternyata sampai muncul benjolan. Benjolan itu kata dokter kista, akhirnya dioperasi. Kista di gusi, Ya karena Allah, dia sering gerget. padahal hal sekecil itu ya, Bu, dampaknya Sekecil itu dampaknya. sangat mengganggu Dampaknya sangat kesehatan kita. signifikan untuk betul sekali. Dan kalau Mbak Nada tahu ketika seseorang itu dioperasi ya, oke, ketika seorang itu dioperasi, sebenarnya yang terjadi adalah, bentar, lobet, baterai saya. Sebenarnya yang terjadi adalah ini Mbak Nada, ketika dijahit ya, kan dibelah tuh, Iya, dijahit itu butuhnya tahunan loh untuk menyembuhkan untuk rasa pulih luka ya, Bu ya, itu. maksudnya untuk bekas Betul, lukanya. betul. Benar-benar. Itu yang saya yang alami ya. Masya Oke, Allah. Mbak Mungkin Nada. Bapak Ibu ada yang bertanya lagi terkait materi yang disampaikan oleh Bu Laila pada siang hari ini. Kita diskusi, boleh yang mau sharing, kita terbuka lebar untuk sesi diskusi pada siang hari ini. Oke, teman-teman, jika tidak ada, ya Lanjut aja, sambil Bu. nanti nunggu, Iya. ya sambil nunggu diskusi teman-teman ya, Mbak Nada ya. Nah, Bapak Ibu ini ada tugas yang bisa dikerjakan ya. Saya ingin Bapak Ibu mengintrospeksi atau mengevaluasi diri sendiri. Kira-kira berada di area hijau atau merah. Caranya gimana? Nah, nanti kalau sama hijau dan merah gimana Kak gitu ya. Oke, kita breakdown dulu. Tugasnya ini Bapak Ibu nanti akan kita kirimkan ya di WhatsApp. Tugasnya adalah menanyakan kepada orang lain. Menurut mereka, Anda itu orangnya seperti apa? Cocokkan dengan 3 strength atau 3 weakness yang sudah Bapak Ibu buat ya, teman-teman buat. Jika banyak S yang disampaikan, maka citra yang ditampilkan sudah sesuai
sudah sesuai. Jika banyak negatifnya, koreksi diri, introspeksi diri. Nah, apakah kita selamanya hidup di dunia mau dikenal dengan kelemahan kita? Apakah kita itu katanya gajah itu meninggal gajah ketika meninggal ya, yang dikenal orang adalah gadingnya. Gading itu sesuatu yang bagus loh ya, bermanfaat dan dijual mahal. Nah, kalau kita meninggal, kita mau dikenal orang sebagai orang yang seperti apa? Orang yang galak, pemarah, dan lain sebagainya. Ya, tanyakan lebih dari 3 orang. Jika banyak jawaban yang sama dan positif, maka hasilnya bagus atau hijau. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh 3S dan 3W dari Pak Agus. Ini Pak Agus yang mana nih? Oke, ada Pak Agus di sini. Mohon maaf ya Pak Agus, namanya ternyata sama gitu. Pak Nah, Agus belah, Bu. Sana yang Pak Agus sana. sebelah ya. Karena akhir-akhir ini banyak nama Agus gitu ya. Nah, teman-teman ya Bapak Ibu, ini ada strength dan weakness. Ya. Mohon izin Bu Laila, belum terlihat saya screen-nya. Oh gitu. Sebentar. Saya udah lihat sih. Udah lihat ya? Oke, saya buka lagi. Yang ini kelihatan, Mbak? Ya, ini sudah, Bu. Sudah ya. Pak Mahendra harus 3 ya, lebih dikit boleh. Boleh, Pak, 10 boleh. Ini berarti Bapak kalau banyak 10 yang S-nya berarti bagus, Pak. Nah, nanti akan kita evaluasi ya. Nah, ternyata hasil penilaian diri sendiri itu penting iya. Kami sama-sama ingin, saya dan Pak Syahid berharap Bapak Ibu nanti dikenal sebagai sosok yang positif ya. Kemudian harapan kami ketika Bapak Ibu sudah dikenal sebagai orang yang positif, rezeki itu akan datang lebih melimpah. Ya. Kalau saat ini saya dikenal orang ternyata seorang cerewet, Mbak. Enggak di keluarga, enggak di teman sekolah, enggak di ini. Ternyata seorang cerewet. Saya orangnya enggak enak ternyata ya. Waduh gitu. Maka ada waktu kita selama 20 hari, yuk sama-sama kita berubah. Katanya sih untuk perubahan itu butuh waktu 21 hari. Nggak apa-apa ya kurang 1 hari. Oke ya. Jadi contohnya 3S dan 3W Pak Agus itu seperti ini. Strength-nya, kelebihannya, menurut anaknya, Pak Agus Bapak itu ramah gitu. Menurut istrinya atau orang tua istri ya, istri bilang ramah. Oke, sama berarti. Menurut temannya, Pak Agus ini orangnya ramah juga. Oke, bagus. Berarti Pak Agus ini semua orang memvalidasi Pak Agus ini orangnya ramah. Maka skornya 3 dan berwarna hijau. Ya. Artinya kalau misalkan lebih dari 3 boleh nggak Mbak? Gitu ya. Boleh aja, mau 10 orang nanya boleh Pak. Boleh ya. Kita batasi maksimal 10 ya. Oke. 10 orang nanya. Nah, kira-kira ada waktu nggak nanyain ke 10 orang? Nggak apa-apa kalau 10 hijau 10 merah, jangan sampai 10 hijau 3 merah gitu ya, yang ditanya cuma 3 karena nggak kepengen ketahuan negatifnya gitu. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan dituliskan ya seperti ini. Nanti kalau seandainya banyak yang berwarna merah maka skornya 2 merah 1 hijau. Nah, berarti kan lebih banyak merahnya. Nah, ini PR, artinya yuk kita sama-sama selama 20 hari kita introspeksi dulu kita evaluasi diri. Mumpung ada yang akan memandu ya, Pak Sahid ini orangnya suka bercanda, jadi seru. Beliau bisa mengevaluasi diri kita, memberikan masukan tuh dengan bercanda. Jadi Anda pun saya rasa tidak akan merasa dikritik ya Mbak Nada. Mungkin kalau Mbak Nada sering ketemu udah biasa. Ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu silahkan ya nanti ditulis keterangannya. Jika hijau berarti perilakunya sudah sesuai, maka skornya 3, skor 3. Ramah. 3 ramah gitu. Kemudian ini sebelah kanan, ini kan nggak sesuai ya, ditulis saja 3 merah, 3 jorok gitu. 3 orang yang bilang jorok, waduh PR banget. Semua orang mengenal kita sebagai sosok yang jorok gitu ya. Nah kalau hijau dan merah mana yang lebih dominan? 2 pelupa, 1 rajin ibadah gitu ya. Nah karena gini Bapak Ibu, setiap orang tuh melihat dari sudut pandang mereka sendiri-sendiri. Point of view-nya berbeda-beda. Oke. Oke, ini tugas.
silahkan dikerjakan mulai sekarang. Nanti hari Senin akan kita telepon. Siapa yang kebagian dapat telepon di hari Senin, siapa yang kebagian dapat telepon di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, nanti akan kita acak, tapi kita konfirmasi terlebih dahulu. Saya bisa telepon di jam berapa? Misalkan saya hubungi Kak Tia, saya bisa telepon di jam berapa? Saya butuh waktu ya maksimal 5 menit deh untuk sharing ngobrol. Ya, oke. Itu saja nanti. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat tabel seperti ini dan skornya seperti apa. Nah, nanti boleh dikirim chat ke saya ya. Oke, Mbak Nada. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu terima kasih untuk sharingnya. Sekali lagi Bapak Ibu pernah melihat sebuah, ini saya pengen Bapak Ibu melihat satu lagi. Bapak Ibu pernah melihat sebuah teko. Mana ya teko? Tadi saya sudah persiapkan tekonya, tekonya ternyata tidak ada. Ya Bapak Ibu sudah pernah melihat sebuah teko. Teko itu ketika isinya adalah air putih, maka yang akan dituang adalah air putih. Yang akan masuk ke dalam gelas adalah air putih. Tapi ketika teko itu kita isi dengan emosi negatif, kita isi dengan semua kemarahan, kita isi dengan berita-berita yang tidak enak dipikirkan, tidak enak, tidak nyaman di hati, ya. Sehingga kita jadi khawatir. Contohnya, kita terlalu banyak mengkonsumsi berita PHK. Contohnya, kita terlalu banyak mengkonsumsi pembunuhan. Contohnya, anak-anak sering nonton gadget atau film-film yang tidak mendidik. Maka yang terjadi adalah anak-anak kepribadiannya jadi seperti itu. Ya, jadi pribadi yang menyeramkan. Jadi pribadi yang suka memukul, suka berantem. Jadi pribadi yang mengkhawatirkan, bahkan sampai rumah sakit jiwa menur Surabaya overload. Nah, apa yang terjadi ketika kita teko itu kita isi dengan air-air, kita isi dengan emosi yang positif. Ya. Satu, emosi bahagia, suka memuji orang lain, suka tersenyum, ya. Kemudian emosi yang suka belajar itu positif juga, ya. Kemudian teko itu akan mengeluarkan air yang tentunya lebih bagus ya kualitasnya dibandingkan tadi air yang diisi dengan cacian, hinaan, emosi yang negatif. Sama Bapak Ibu, tubuh kita sekali lagi mau diisi apa? Mau diisi dengan hal yang negatif, hasilnya nanti bisa jadi penyakit, atau mau diisi hal yang bahagia, hasilnya rezeki yang akan datang berkelimpahan. Oke? Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Caranya gimana untuk mengevaluasi tadi, Mbak Nada? Apakah isinya adalah air yang bagus atau tidak? Caranya dengan tanya ke teman. Halo temanku, aku itu kamu kenal dengan orang yang seperti apa sih? Siap nggak teman-teman dengan itu? Halo nak, kamu kenal mama atau bunda orangnya seperti apa? Halo bu, ibu tuh orang tua kita. Bu, ibu kenal aku tuh orangnya seperti apa sih? Gitu. Nah, maka bukan kita yang menilai, orang lain yang akan menilai bahwa iya, bahwa oh ternyata teh yang dituangkan dari gelas ini enak loh Mbak Nada, makasih ya tehnya ya. Gitu. Mbak Nada makasih ya, setelah minum teh ini kok badanku jadi hangat. Tadinya aku flu-flu berat gitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yuk, kita berikan minuman kepada orang-orang sekitar kita. Minuman itu yang menyehatkan. Tentunya dari dalam diri kita dulu. Kita mesti sehat dulu, berpikiran positif dulu. Apapun yang terjadi itu semuanya sudah pemberian dari Tuhan, dari Allah ya. Kalau kita sudah sekarang diuji, itu sudah kehendaknya. Hadirnya rasa emosi marah itu sudah dari yang di atas. Cuma jangan lama-lama. Maksimal 90 detik katanya. Bisa nggak ya? Karena kalau lama-lama tadi akan tersimpan dalam tubuh kita. Tubuh kita itu menyimpan emosi. Dan tubuh kita juga bisa menyembuhkan atau merilis emosi tersebut. Oke, terima kasih Mbak Nada. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, pada siang hari ini tepat pukul 11.26 ya, kita sudah menyaksikan langsung materi yang disampaikan oleh Bu Laila, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri itu seperti apa. Semoga ilmu yang disampaikan Bu Laila bisa bermanfaat untuk kita dan
dan menerapkan kehidupan kita untuk kedepannya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Laila, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini di hari weekend tentunya, yang masih produktif untuk mengikuti kegiatan webinar terapi keberlimpahan pada hari ini. Saya Nada Au pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Mengucapkan terima kasih. Bye-bye, selamat siang dan selamat kembali beraktivitas Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi ya di tanggal berapa mana ada 15 hari Sabtu. hari Sabtu. Baik, terima kasih Baik, semuanya. terima kasih. Kasih Kak juga. Bintang, Kak Asli, Mbak Resmi, Mbak Lina, semuanya ya, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.